Puspa Berlianti sebagai host podcast kali ini. Untuk kali ini saya akan membahas seputar Gapki, tetapi saya tidak sendirian tentunya. Saya bersama para narasumber yang sangat luar biasa dan expert di bidangnya. Langsung saja saya perkenalkan narasumber yang pertama. Ada Bapak Agam Fatur Rahman yang menjabat sebagai Ketua Bidang Kampanye Positif Gapki. Dan narasumber kita yang kedua ada Ibu Feni Sofyan. Halo. Yang menjabat sebagai Bidang Komunikasi Gapki. Halo Bapak Ibu, apa kabar? Halo, baik. Alhamdulillah, kelihatannya ini fresh banget ya. Oh iya dong. Karena saya senang banget udah keliling-keliling di acara bonek. Luar biasa banget. Luar biasa ya, dari stylenya udah oke banget nih, up to two ya Bu ya. Bapak juga. Dari pagi jam 8 udah di sini gitu. Jam 8 pagi udah di sini, luar biasa. Banyak kopi ya, Banyak Bang. kopi. Dia ini banyak kopi ya, banyak banget kopi ya. Sama es krim. Bener. Itu salah satu produk dari sawit. Betul. Di sana juga ada macam-macam ya. Ada cake juga, ada bakery juga. Semua tuh yang mengandung. Ih, seru banget, bahkan saya sendiri belum mencicipi loh Bu. Belum mencicipi atau belum tahu kalau lipstiknya juga dari sawit loh. Oh, saya udah sempat dengar tuh Bu. Saya pernah berbicara sama dokter kecantikan, ada juga di sini. Iya. Dia pernah menjelaskan bahwa skincare makeup perempuan itu ternyata dari sawit ya Bu ya. Sabun-sabun juga gitu. Di sini saya banyak banget pertanyaan, saya kepo banget Bu sama Gapki. Pak, nih saya ada pertanyaan pertama, ini terserah siapa aja yang mau menjawab ya Ibu Bapak. Pertanyaan pertama, apa dan siapakah Gapki? Siapa kita ya? Oke, siapa kita? Gapki itu gabungan pengusaha kelapa sawit. Jadi kita adalah gabungan dari beberapa perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Indonesia. Jadi mungkin saja ada perusahaan-perusahaan yang penanaman modal asing atau kemudian perusahaan luar negeri yang kemudian punya kebun di Indonesia itu tergabung di Gapki. Saat ini ada 731 perusahaan yang tergabung di Gapki, banyak ya. Tapi sebetulnya perusahaannya sawit di Indonesia sendiri ada 2000-an ya Pak Agam ya. Nah, 700 diantaranya sudah bergabung di Gapki. Kemudian kita udah ada dari tahun 81. Udah lahir belum? Belum lahir? Belum. Saya juga belum Agam. Dari tahun 81 loh. Februari tanggal 27 kita kemudian menginisiasi adanya asosiasi gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia. Tujuannya apa gitu? Tujuannya mau bareng-bareng kita membenahi tata kelola perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia. Kita tahu kan kalau sawit itu penyumbang devisa gitu. Efek dominonya bagi masyarakat, terutama masyarakat yang ada di pedalaman itu besar sekali gitu kan. Dia membangun infrastruktur juga di daerah pedalaman. Tapi kemudian keinginan atau kebutuhan market kan lebih tinggi lagi gitu ya, terkait dengan sustainability, produktivitas dan lain sebagainya. Apalagi banyak juga kami harus bermitra bergandengan tangan dengan para petani gitu. Dari situ kita mulai yuk menginisiasi untuk bagaimana sih tata kelolanya supaya lebih sustainable, kemudian sesuai dengan aturan-aturan yang ada gitu. Kalau misalnya ada kebijakan pemerintah yang baru, bagaimana kita bersama-sama comply dengan kebijakan tersebut, bekerja sama, berdialog dengan pemerintah, apa sih kebutuhan industri, kebutuhan rekan kami yakni farmers gitu ya, petani gitu dan lain sebagainya. Nah, untuk itu Gapki berdiri hingga sekarang nih, berarti udah berapa tahun tuh? Sudah 40 tahunan berjalan, luar biasa. Karena dengan adanya Gapki juga itu sangat membantu dari sisi masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Betul. Kenapa? Karena Gapki ini punya komitmen mensejahterakan bangsa. Artinya tidak hanya pengusaha saja yang harus profit dalam arti keuntungan bisnis ya gitu. Tapi karena kita memberikan efek langsung, berhubungan langsung dengan masyarakat sekitar, apalagi kemudian waktu itu ada juga program Peer Trans dan lain sebagainya ya Mas Agam ya, di mana para petani-petani di daerah-daerah juga kemudian disuggest untuk ikut dengan industri kelapa sawit, dan mereka juga banyak suplai buah ke kita. Jadi kita pikir perlu membangun bangsa ini bersama-sama dengan petani. Karena kenapa? Efeknya itu besar bagi mereka, bagi kami juga kebahagiaan. Bahagia nggak sih Mas Agam? Dengan Petani Jaya, berkat kita itu sungguh sangat kebahagiaan yang luar biasa ya, bisa membantu sosial ekonomi masyarakat itu sendiri. Nah itulah, nanti kalau banyak ke kebun atau ke daerah-daerah, karena perkebunan kelapa sawit itu rata-rata kan di pedalaman ya, bakal ngeliat banget tuh bagaimana serunya, harunya gitu ya, bagaimana perusahaan berdampingan dengan masyarakat saling membangun secara ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, itu semua
efek domino yang dirasakan dari adanya society yang terkumpul dari namanya perkebunan yang hadir di sana gitu. Pentingnya juga masyarakat jadi teredukasi lebih jauh lagi ya, terutama tentang pendidikan nih. Perusahaan-perusahaan kelapa sawit itu banyak juga loh yang punya, misalnya punya sekolah-sekolah dan lain sebagainya, sehingga mereka juga bahkan support infrastruktur, guru-guru di daerah pedalaman, jadi akses pendidikan menjadi lebih merata juga. Jadi kami membantu pemerintah lah dalam hal ini untuk membangun industri sawit dan membangun Indonesia pada umumnya. Luar biasa sekali ya. Saya suka banget sama Saya mau nambahin ini. Iya, boleh Bapak. Kak Feni tadi kan nyebut mengenai pedalaman. Nah, ini yang menarik ini. Kebun-kebun perusahaan sawit itu dulu jaraknya, jauhnya, kalau dari ibu kota provinsi itu mungkin 8 jam, 12 jam gitu. Dari ibu kota kabupaten mungkin 6 jam dan sebagainya. Tetapi sekarang itu rata-rata sudah menjadi kebun kota. Nah, jadi jaraknya cuma 1 jam dari ibu kota kabupaten, jaraknya cuma 2 jam, 3 jam gitu. Kenapa? Karena wilayahnya berkembang gitu. Karena kegiatan ekonomi di sana, infrastruktur dibangun, jalan dibangun, pelabuhan dibangun gitu kan, untuk truk perusahaan, untuk truk masyarakat, untuk kapal dari yang mengangkut CPO gitu misalnya. Jadi dibangun semuanya gitu. Makanya bekerja di perusahaan sawit itu dulu bayangannya di tempat terpencil. Sekarang enggak, sekarang itu udah kebun setengah kota ya. Setengah kota. Internet udah lancar gitu. Anak mau sekolah ada beasiswa banyak gitu. Bahkan sekolah-sekolahnya pun nggak kalah sama kita yang ada di kota ya, misalnya marching band, kemudian komputer, teknologi itu diajarkan dari bahkan dari SD. Jadi standar kurikulumnya, sekolahnya, kualitasnya itu udah bagus banget. Dan itu boleh dinikmati tidak hanya pekerja di kebun sawit, tapi juga masyarakat sekitar, bahkan mensupport sekolah-sekolah negeri yang ada di sekitar kebun. Kalau misalnya mereka memang udah ada sekolah, kita support, tapi kalau belum ada, kita dirikan sekolah. Gitu. Ini sangat berimpact panjang ya. Dan ternyata juga pendidikan juga bukan cuma tentang sawit gitu. Sampai S2 di kota-kota besar pun mereka sekarang sudah ada yang luar biasa sekali inovasi dan teknologi yang dibantu oleh Gapki. Saya senang banget dengarnya jujur karena gimana ya, suatu kebanggaan tersendiri ya bisa membantu orang-orang khususnya di pedalaman gitu. Yang awam akan teknologi bisa jadi seperti itu. Dan saya ingin mendengar nih sejarah berdirinya The Gapki. Siapa yang mau menjelaskan? Sebenarnya kalau sejarahnya Mas Agam lebih tahu sejarahnya. Jadi kan gini, sejarah perkebunan kelapa sawit di Indonesia itu bermula dari tahun 1850-an gitu. Jadi pertama waktu itu Belanda mengimpor ada bibit sawit, pohon sawit dari Afrika Barat gitu ke Bogor gitu. Tujuannya waktu itu bukan untuk perkebunan, untuk tanaman hias gitu. Nah makanya kalau kita lihat di Jakarta, di Pondok Indah dan beberapa tempat itu ada sawit sebagai tanaman hias. Itu adalah legacy dari dulu Belanda impor untuk tanaman hias, tanaman taman gitu. Tapi terus kemudian Belanda melihat bahwa itu mempunyai potensi untuk diambil minyaknya gitu. Nah abad 18 waktu itu kan revolusi industri ya. Dulu minyak itu belum banyak. Dulu minyak itu dari rapeseed. Terus kemudian Belanda melihat itu bisa untuk sawit, bisa untuk minyak goreng dan juga untuk minyak oli gitu. Jadi memang menarik ya. Untuk energi, untuk oli, tapi bisa juga untuk makanan gitu. Nah, tapi terus kemudian mulai ditanam di akhir abad 18 itu di Aceh sama di Sumut. Nah, karena itu pertama berkembang itu justru di Sumut sama di Aceh. Karena itu Gapki pertama berdiri di Sumatera Utara. Karena waktu itu pusat perkembangan sawit itu dulu di Sumut sama di Aceh gitu. Tapi terus kemudian kan bertambah di Riau, Kalimantan dan sebagainya, sehingga tahun 90 kantor Gapki dipindahkan dari Medan ke Indonesia gitu. Jadi karena di Jakarta Indonesia, karena mewakili semangat Indonesia gitu. Jadi itu sejarahnya dulu masih kecil, paling cuma 100.000 di Sumut sama di Aceh. Terus kemudian setelah di Jakarta tambah banyak, sekarang jumlah perkebunan kelapa sawit di Indonesia itu kira-kira 16,3 juta hektar, dan kita adalah penghasil minyak sawit nomor 1 di dunia gitu.
mengalahkan Malaysia. Kan terkenalnya kelapa sawit itu di Kalimantan, di Sumatera, sekarang sudah tersebar di luar-luar pulau itu ya. Ya, di Sulawesi, di Papua udah ada. Dan kita produsen sekaligus juga eksportir terbesar di dunia. Jadi kayaknya satu-satunya komoditas yang bisa dikatakan yang memiliki keunggulan luar biasa mengatasnamakan atas nama Indonesia gitu ya. Itu adalah kelapa sawit karena kita eksportir terbesar di dunia. Itu merupakan pemasukan negara tertinggi itu adalah kelapa sawit salah satunya tertinggi. Luar biasa sekali. Sejauh ini apa saja sih yang menjadi tanggung jawab yang dimiliki oleh Gapki? Gapki itu kan tadi terdiri dari beberapa perusahaan ya. Tadi saya sampaikan juga misalnya terkait dengan tata kelola perusahaan. Kita tuh memiliki visi agar bagaimana sih tata kelola di industri kelapa sawit ini sustainable, berkelanjutan. Berkelanjutan dalam arti apa? Sesuai dengan misalnya etika-etika, kemudian lingkungan, ramah lingkungan dan lain sebagainya. Tapi juga lihat berkelanjutan secara bisnis. Misalnya apa? Terus memberikan profit, terus memberikan keuntungan bagi bangsa gitu kan, ekspornya. Kemudian produktivitasnya terus meningkat, misalnya seperti itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tidak bisa lepas dari namanya mitra. Mitra kita adalah para petani kelapa sawit. Tadi saya sampaikan bahwa Gapki itu punya tanggung jawab besar untuk bagaimana mengembangkan petani-petani kelapa sawit yang menjadi mitra kita agar mereka pun memiliki produktivitas yang tinggi, agar mereka tata kelolanya baik juga gitu. Kenapa? Karena kemudian kita tahu bahwa industri kelapa sawit itu harus traceable ya, harus tertelusuri. Jadi baik kita perusahaan maupun petani itu tata kelolanya baik dan bisa ditelusuri semuanya. Jadi tahu bobotnya lah ya Mas Agam kalau bahasa awamnya gitu. Dan yang ketiga mungkin terkait dengan regulasi ya, bagaimana kita bersama-sama berdialog dengan para pemangku kepentingan termasuk juga pemerintah misalnya terkait dengan regulasi apa sih yang bisa membangun industri kelapa sawit ini gitu ya. Kemudian kalaupun ada policy dari pemerintah, kita juga mendiskusikannya gimana caranya supaya kita tuh comply dengan regulasi dari pemerintah sebagai perusahaan yang memang bertanggung jawab. Mungkin Mas Agam ada yang menambahkan? Jadi kalau sekarang tugas Gapki sekarang tuh paling tidak ada 3 lah. Yang pertama itu mensukseskan percepatan tercapainya target permajaan kelapa sawit Indonesia. Ya. Kenapa? Karena produktivitas sawit Indonesia itu sekarang menurun gitu. Kalau perusahaan itu kan ada dana untuk replanting, untuk membeli atau membuat bibit yang berkualitas. Tapi kalau petani itu kan kesulitan gitu. Jadi tugas Gapki yang pertama adalah mensukseskan permajaan sawit rakyat supaya target pemerintah itu kan sekarang 2045 CPO itu mencapai 100 juta ton. 100 juta. Sekarang baru mencapai 51 juta ton. Itu pun sudah 3 tahun terakhir itu turun. Gitu. Turunnya cuma 1% tiap tahun. Tapi kan itu trennya turun karena produktivitas sawit rakyat itu turun karena permajaan terlambat. Yang kedua itu peningkatan produktivitas secara umum. Jadi bagaimana mencapai bibit yang lebih produktif, yang lebih tahan terhadap hama, yang tahan terhadap kekeringan, tahan terhadap banjir, tahan terhadap perubahan iklim gitu misalnya. Nah, untungnya di Indonesia itu ekosistem sawit itu sehat karena perusahaan itu mempunyai dana cukup untuk melakukan riset sendiri, membuat benih sendiri yang lebih baik gitu. Nah, jadi kita ingin agar target pemerintah 100 juta ton 2045 tahun Indonesia emas gitu bisa tercapai. Nah, kita juga mengharapkan bantuan pemerintah supaya gangguan-gangguan usaha itu bisa dikurangi gitu sehingga target pemerintah itu. Yang ketiga itu terkait dengan ekspor. Jadi sekarang kan ada gangguan-gangguan perdagangan ya, hambatan dagang di Uni Eropa maupun di kawasan yang lain gitu. Nah, kita bekerja bersama dengan pemerintah, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kemenko Perekonomian dan lainnya itu untuk membuka hambatan dagang tersebut gitu. Misalnya ke Uni Eropa, selain ke pasar-pasar tradisional juga ke pasar-pasar yang baru gitu, misalnya ke Afrika, Amerika Latin, Asia Tengah gitu. Ini minggu depan misalnya Gapki bersama dengan pemerintah akan ke Uzbekistan, gitu. Terus kemudian akhir bulan nanti akan ke India. Itu semua dalam rangka mencapai target kalau Pak Mentan itu kan mencanangkan GRATIEX ya,
gerakan 3 kali ekspor gitu. Jadi bagaimana ekspor kita itu bisa lebih tinggi, melompat lebih tinggi. Tahun lalu itu total devisa ekspor yang dihasilkan itu 39 miliar dolar. Jadi kira-kira sekitar 700 triliun gitu. Tahun ini mungkin agak sedikit turun karena ada beberapa hambatan dagang maupun hambatan ekspor gitu. Nah ini yang tugas menjadi GAPKI supaya hambatan ekspor itu bisa diminimalkan gitu. Baik, terima kasih Bapak pemaparannya. Di balik semua kebaikan-kebaikan dan inovasi teknologi yang sudah diciptakan oleh kelapa sawit itu sendiri, tetap saja ya ada aja stigma negatif. Setuju nggak? Ada aja stigma negatif. Kelapa sawit itu nggak lepas dari stigma negatif. Di antaranya merusak kawasan hutan dan isu terbarunya perkebunan kelapa sawit banyak mengabaikan hak-hak para pekerjanya. Nah, terkait isu negatif tersebut, bagaimana ya tanggapan GAPKI menyikapi itu? Ini sebetulnya align dengan apa yang disampaikan oleh Mas Agam sebelumnya terkait dengan hambatan dagang ya. Jadi kalau kita lihat skop yang besarnya gitu kan, itu adalah hambatan dagang yang non tarif barrier gitu ya. Jadi berupa isu-isu negatif sehingga sentimennya untuk industri ini untuk para buyer gitu kan melakukan aturan-aturan, mengetatkan aturan-aturan yang sebenarnya kadang-kadang isunya sendiri itu tidak real ya, bisa dibilang gitu, tidak real. Kenapa? Misalnya banyak juga framing-framing yang dilakukan kepada industri kelapa sawit. Misalnya yang lagi rame nih soal kawasan deforestasi gitu kan. Sawit dibandingkan dengan minyak nabati lainnya itu jauh lebih kecil. Jadi produktivitasnya bisa 6 sampai 9 kali lipat dalam 1 hektar. Jadi kalau misalnya kita ngomongin kebutuhan global nih ya, yang katanya akan double di 2050 ya Mas Agam ya. Kalau misalnya pakai minyak nabati lain, apa memang tidak menyebabkan lebih banyak deforestasi? Tentu saja sawit adalah solusi yang paling sustainable. Dan saat ini pun sebetulnya jumlah luasan perkebunan sawit yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Agam itu jauh lebih kecil dibandingkan other vegetable oil yang lain. Dosanya sawit itu hanya, kalau Mas Agam bilang orang Belanda bawa ke sini, itu nggak bisa tumbuh di Belandanya gitu. Ya Mas Agam, nggak bisa tumbuh di sana karena sawit hanya bisa tumbuh di negara-negara tropis ya, salah satunya Indonesia, dan alhamdulillah ini berkah buat Indonesia, kita paling subur di Indonesia dengan luasan lahan juga memang available di Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya tadi ada stigma negatif atau misalnya pekerja, justru saya nih bekerja di perkebunan kelapa sawit, saya udah salah satu buruh kelapa sawit loh gitu ya. Saya tidak pernah merasa ada diskriminasi atau gender equality, bahkan kalau sekarang lagi happening ya gender equality, atau misalnya kami melakukan, let's say di kebun banyak anak-anak muda atau perempuan yang di bidang fertilizer misalnya gitu ya, tata kelola petugas fertilizer, itu menggunakan alat-alat safety yang luar biasa sekali. Jadi sangat aman dari paparan zat kimia dan lain sebagainya. Mungkin memang ada kasus-kasus 1-2 yang dilakukan oleh oknum, tapi tidak di framing bahwa itu adalah industri kelapa sawit, karena kita itu tadi kalau bicara efek domino langsung dan tidak langsung berapa juta orang ya Mas Agam ya, itu tergantung dengan kelapa sawit. Sekitar berapa Mas? Saat ini tuh datanya 16 juta. 16 juta orang bergantung dengan sawit itu kalau dia kepala keluarga, anaknya 1-2 gitu ya. Tapi kalau kebayang nggak sih kalau dia juga lebih banyak gitu orang-orang yang harus dihidupinya gitu. Jadi kita harus lihat ke sana. Kalau misalnya dikatakan kita ramah anak, ramah pekerja gitu, perempuan terutama gitu, iya gitu. Karena standarnya ya sama kok kalau di Indonesia. Misalnya perkebunan sawitnya ada di Sumatera, ya kan UMR-nya udah ditetapkan gitu kan. Jadi ya udah mengikuti aturan-aturan yang ada dari pemerintah, safety dan lain sebagainya. Itu ya Mas Agam. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Ini kebetulan kan di sebelah kita itu ada acara fintech ya. Yang diminta fintech itu apa? Namanya regulatory sandbox, jadi pelonggaran aturan dari sektor keuangan yang lebih longgar gitu. Nah, kaitannya sama sawit itu gini, sawit itu kan dulu berkembang, dulu belum ada aturan macam-macam gitu. Membuka hutan boleh gitu, karyawan yang tidak tetap itu boleh dan sebagainya. Itu 80 tahun yang lalu belum ada, bahkan masih Belanda ya. Terus kemudian lama-lama peraturan itu semakin ada gitu. Kewajiban plasma itu baru ada tahun 2007 gitu misalnya. Terus kemudian masalah tenaga kerja yang harus full time itu juga baru ada belakangan gitu. Jadi aturan yang melingkupi dunia sawit itu juga semakin berkembang. Jadi kalau
masa lalu dinilai dengan standar sekarang memang sulit gitu. Jadi dulu membuka hutan itu boleh, sekarang membuka hutan itu nggak boleh gitu, bisa diserang oleh NGO gitu. Tapi kan itu kan masa lalu. Yang penting sekarang kan pemerintah itu kan sudah menerapkan misalnya moratorium pembukaan lahan, hutan alam, gambut dan sebagainya. Nah itu yang sudah ada dari tahun 2011. Jadi sebenarnya masalah deforestasi dan sebagainya sudah dipikirkan pemerintah 2011 ke sini gitu. Nah, terus kembali gini, karena perhatian dunia internasional terhadap sawit itu sangat kuat sekali, maka aturan yang melingkupi sawit baik nasional, internasional, mandatori maupun voluntary itu juga semakin lama semakin kuat, semakin ketat gitu. Kebetulan sebelum bekerja di industri sawit, saya di tambang. Saya bisa bayangkan standar sustainability dari industri tambang dengan sawit itu berbeda, lebih ketat yang ada di sawit gitu. Kenapa? Karena perhatian masyarakat internasional itu terhadap sawit itu besar sekali gitu. Ya, jadi kalau misalnya dari apa yang kita sampaikan gitu ya, bisa dibilang bahwa kita sangat mengapresiasi sekali kinerja pemerintah gitu ya dalam membuat aturan-aturan, regulasi-regulasi yang terus memang mensupport industri kelapa sawit itu terus berkembang baik dan juga sustainable. Tadi misalnya Mas Agam sampaikan ada undang-undang ketenagakerjaan, ada peraturan ketenagakerjaan, peraturan keuangan, peraturan tata kelola gitu yang dibuat oleh pemerintah, dan kita memang mensupport pemerintah dan align dengan pemerintah, dan kita berusaha untuk comply dengan pemerintah atas kebijakan-kebijakan yang pastinya baik untuk bangsa dan negara. Baik, berarti untuk stigma-stigma negatif itu nggak bisa dipukul rata ya, nggak bisa digeneralisasi untuk industri sawit di Indonesia, nggak semuanya. Kalau itu kata Mas Agam kan itu mah zaman dulu bahula banget gitu. Jadi udah ada sekolah dari kelapa sawit gitu. Kelapa sawit udah banyak banget menguntungkan masyarakat dan juga pemerintah itu sendiri ya. Jadi kita juga kalau ada stigma-stigma negatif, kita harus lihat dulu nih sumbernya dari mana, buktinya apa gitu ya. Betul sekali. Baik, sudah tidak terasa kita sudah berada di ujung podcast Bun pada hari ini bersama narasumber yang luar biasa. Terima kasih atas pemaparannya Pak Agam dan Ibu Feni. Saya senang sekali. Sawit Indonesia. Sawit Indonesia maju. Baik, kalau kayak gitu terima kasih untuk pendengar setia podcast Bun. Saya Puspa Berlianti pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa.